Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada bagian informasi dan kerjasama yang telah punya inisiatif untuk mengisi acara pada bulan Ramadan ini, bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan keterangan yang saya kutip dari kitab Nashihul Jailani, beberapa nasihatnya Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa ada sebuah cerita satu ketika Nabi Musa masuk ke sebuah masjidnya Bani Israel, di mana dijumpai di dalam masjid itu ada seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah, tetapi ibadahnya tidak sama dengan ibadah yang dilakukan oleh masyarakat umum ketika itu. Dan orang itu didekati oleh Nabi Musa alaihissalam. Ternyata dia melakukan sholat, dan sholatnya nggak sama dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Musa. Sampai selesai sholat, kemudian dia berdoa, dan doa yang dipanjatkan juga didengarkan oleh Nabi Musa ternyata tidak sama dengan doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi Musa. Nah, setelah salam, baru kemudian Nabi Musa tanya kepada orang itu, "Man anta, siapa engkau?" Lalu orang itu menjawab, "Ana iblis, saya adalah iblis." Oleh karena Nabi Musa menjawab jawaban seperti itu, kaget Nabi Musa. Kok tumben iblis sholat kemudian doa? Apakah engkau saat ini sedang tobat kepada Allah? Padahal engkau sudah divonis oleh Allah masuk neraka, yang tobatnya nggak mungkin diterima oleh Allah. Maka sang iblis menjawab, "Jika diperbolehkan, mohon disampaikan kepada Tuhanmu. Jika diperbolehkan, saya ingin tobat," katanya iblis kepada Nabi Musa. Singkat cerita, Nabi Musa menyampaikan permintaan iblis kepada Allah agar supaya diberi kesempatan untuk tobat. Dan setelah mendapatkan jawaban dari Allah, kemudian Nabi Musa menyampaikan jawaban itu kepada iblis. "Wahai iblis, kalau memang kau ingin tobat kepada Allah, maka ada perintah dari Allah, cukup engkau sujud kepada kuburannya Nabi Adam sekarang. Cukup sujud 1 kali ke kuburannya Nabi Adam." Apa jawaban iblis? Jawab iblis, "Ternyata saya dulu keluar dari surga diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dan saya tidak mau terhadap perintah itu. Itu perintah Nabi Adam masih dalam keadaan hidup. Nah, sekarang saya diperintah oleh Allah untuk sujud ke kuburannya Nabi Adam, di mana Nabi Adamnya sudah wafat. Jadi sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal." Nah, ini jawabannya iblis kepada Nabi Musa. Artinya apa? Bahwa iblis masih punya tetap sifatnya keras kepala, sifatnya sombong. Artinya sebenarnya sudah ada peluang dari Allah, itu kan peluang, tetapi tidak diambil oleh iblis hanya gara-gara sikap keras kepala dan sikap sombongnya tetap melekat pada diri sang iblis. Akhirnya gimana? Sebelum keduanya berpisah, kemudian iblis menyampaikan beberapa pesan kepada Nabi Musa. Dan pesan ini bisa dijadikan juga iktibar kepada kita, pelajaran buat kita bersama, bahwa apa yang dipesankan iblis bisa saja itu merupakan kesenangan dan kenikmatan bagi iblis, sehingga kita bisa menjauhinya. Apa yang dipesankan oleh iblis kepada Nabi Musa? Yang pertama, "La tajlis fi ma'idatin fiha khomrun." Katanya yang pertama. Jadi Nabi Musa, jangan kau duduk di sebuah perjamuan di mana di dalam perjamuan itu ada sesuatu yang memabukkan, ada khomernya. Nah,
Itu kenapa? Alasan iblis karena khomer itu atau sesuatu yang memabukkan itu adalah ummul khaba'ith, pangkal kejahatan, pangkal kejelekan. Memang kalau kita memahami dan kita kita tahu bahwa memang orang yang senang bermabuk-mabukan, baik karena minuman keras atau narkotika atau dan yang sejenisnya, itu tidak hanya sebatas perbuatan maksiat satu yang dilakukan yaitu mabuk, enggak, tetapi akan berembet kepada kemaksiatan yang lain. Dia menganggap biasa hubungan perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada batas hubungan antar mereka, tidak ada syariat yang membatasi antara laki-laki dan perempuan karena sudah mereka dalam keadaan mabuk. Di samping itu juga kemaksiatan yang lain. Apa kemaksiatan yang lain adalah bisa karena sudah kecanduan untuk melakukan mabuk-mabukan dalam keadaan ekonomi yang tidak punya uang umpamanya, maka bisa yang bersangkutan mencuri dan lain sebagainya. Dan itu seperti yang dikatakan iblis adalah ummul khaba'ith. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan engkau berdua-duaan di dalam sebuah tempat dengan perempuan, karena saya adalah pihak ketiga. Jadi katanya iblis. Jadi upayakan jangan sampai kita laki-laki dan perempuan ada di sebuah tempat yang sepi, di mana jangan mengira tidak ada pihak ketiga di dalam tempat itu, tetapi iblis sudah berjanji bahwa pihak ketiga bagi orang yang berdua-duaan atau berkholwat itu adalah iblis. Sehingga bisa saja iblis membisikkan sesuatu agar supaya bisa terjerumus dan tergelincir pada perbuatan maksiat yang lebih besar, tidak hanya berdua-duaan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah jangan sampai kita punya rasa dendam. Karena perasaan dendam itu adalah awal dari lahirnya sifat yang lain atau sikap yang lain, yaitu suudzon. Perasaan dendam kepada pihak lain itu menyebabkan akan muncul maksiat-maksiat yang lain. Karena katanya iblis, rasa dendam itu yang menjadi penyebab saya keluar dari surga. Kenapa? Karena saya dendam kepada Nabi Adam. Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah, kemudian diistimewakan oleh Allah, sementara saya beribadah bertahun-tahun lamanya kepada Allah tidak diistimewakan. Bahkan yang sudah bertahun-tahun lamanya beribadah kepada Allah masih disuruh sujud kepada Adam yang baru diciptakan, maka kemudian saya muncul sifat dendam kepada Nabi Adam. Oleh karena sikap dendam itu kemudian memunculkan berbagai macam dan melahirkan sikap-sikap yang lain yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadi penyebab saya dikeluarkan dari surga. Kemudian yang terakhir adalah jika engkau marah, katanya iblis kepada Nabi Musa, jika engkau marah maka hendaklah engkau berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Karena sifat marah adalah manusiawi. Hanya bagaimana seseorang bisa mengelola marah itu menjadi sesuatu yang positif. Oleh karena itu maka ada sabda Rasulullah, jika engkau marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Jika engkau marah dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Jika marah dalam keadaan berbaring maka berwuduklah kamu. Itulah pesan dari Rasulullah agar supaya di salah satu di antara mengelola rasa amarah itu adalah dengan cara bagaimana kita mengendalikan amarah itu tidak menjadi penyebab timbulnya maksiat-maksiat yang lain. Demikian para hadirin yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita, berguna bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.